dari tahap awal dulu. Ya, salah satunya adalah mempersiapkan kandang, terus mempersiapkan pakan, baru setelah itu bibit baru bisa kita masukkan ke dalam kandang tersebut. Nah, untuk saat ini saya akan sharing tentang manajemen perkandangan. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah ketika saya memberikan materi ini, apakah benar kandang yang posisinya sekarang saya tempat saya farm saya itu sudah sesuai atau belum? Satria Farm sudah sesuai standar perkandangan atau belum? Jawaban saya tetap jawab Satria Farm itu belum memenuhi persyaratan dalam prosedur yang ditetapkan di ilmu perkandangan gitu. Karena kenapa? Karena dulu kami membentuk Satria Farm itu memang bertahap, jadi nggak langsung dengan modal yang besar, tapi dengan sesuatu yang instan, yang langsung kita geluti tanpa mempelajari terlebih dahulu. Nah, kalau bapak-bapak ibu sekalian ini juga kondisinya sekarang baru memulai, inilah saatnya untuk benar-benar membentuk sistem beternak domba dan kambing dari awal yang baik gitu. Bukan karena saya sudah berhasil mempunyai kandang yang baik, tapi ini materinya kita berikan untuk menciptakan bagaimana beternak domba dan kambing dengan sistem manajemen perkandangan yang bagus. Oke. Sebelum memulai mungkin kita kasih kesempatan, ini mungkin ada mukadimah tentang perkandangannya tersebut. Cuman alangkah bagusnya kalau materi kali ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian menyiapkan peralatan tulis menulis seperti kertas dan pulpen. Karena ini lumayan penting dan saya di materi ini tidak akan cepat-cepat, jadi akan memberikan materi secara perlahan agar mudah untuk dicerna. Baik, oke, saya akan bicara tentang masalah manajemen perkandangan. Pertanyaannya adalah bagaimana kandang yang efektif dan efisien terlebih dahulu sebelum kita mempersiapkan alat tulis ya. Jadi kandang yang efektif dan efisien itu adalah kandang dengan desain yang nantinya akan memudahkan proses dalam beternak. Jadi kita harus mempunyai kandang yang efektif dan efisien sehingga suatu saat kita beternak itu akan mudah, tidak mempersulit kita. Jadi kadang-kadang ada kandang yang desainnya tuh kadang-kadang mempersulit kita sendiri, entahlah tempat makannya terlalu ketinggian sehingga kita nggak bisa mengontrol tempat makannya untuk membersihkan, itu seperti itu contohnya. Lalu kandang itu harus mempunyai 4 karakter. Jadi yang pertama itu kandang itu harus kuat, kandang itu harus sehat, dan kandang itu harus nyaman. Nah, kuat, sehat, aman, dan nyaman. Kita bahas satu persatu. Kandang itu harus kuat dan aman. Jadi antara kuat dan aman ini saling berhubungan. Yang pertama, kenapa kandang itu harus kuat dan aman? Kandang itu kita harus kondisikan memakai bahan-bahan yang tidak mudah rusak. Karena jika kandang itu mudah rusak, artinya nanti kita akan mengeluarkan kos lagi untuk memperbaiki kandang. Jadi kita harus dari awal mempersiapkan kandang yang tidak mudah rusak.
Lalu kandang yang kita buat tersebut aman bagi peternak, bagi diri kita yang beternak, dan juga aman bagi peternak. Jadi safety itu sangat penting di kandang. Jangan sampai desain kandang itu nanti akan mencelakai kita dan juga mencelakai ternak kita. Nah, dalam hal ini mencelakai ternak itu contohnya seperti yang pertama seperti tiba-tiba kita menemukan kambing atau domba di luar sepengetahuan kita, tiba-tiba kambing dan domba tersebut kejepit. Jadi ketika kita menciptakan kandang panggung misalnya, kandang tersebut mudah menjepiti gitu. Jadi si kakinya tersebut masuk ke kolongan itu dan terjepit. Nah, ini kan tidak safety. Nah, padahal kasus kematian itu banyak terjadi juga ketika ternak itu kejepit di kandang. Oh ya, sebelum kita mulai, ini saya referensi untuk kandang, itu kandang yang desainnya panggung. Oke, kenapa saya lebih referensi ke kandang panggung, bukan kandang yang non panggung atau kandang biasa tanah gitu? Karena kandang panggung itu kandang lebih sehat. Yang pertama lebih sehat. Terus setelah itu kandang panggung itu juga menjadi pemisah antara ternak dengan bakteri-bakteri, karena bakteri-bakteri itu lebih cepat masuk lewat kaki ternak. Jadi kenapa kita desain kandang panggung agar dia lebih terhindar dari bakteri dan virus-virus. Oke, sampai di situ cukup, insya Allah cukup paham ya tentang masalah kandang yang kuat dan aman yang kita kategorikan untuk kandang panggung. Lalu kandang itu harus sehat. Kandang itu harus sehat. Nah, kriteria kandang yang sehat itu seperti apa? Yaitu kandang itu teduh. Jadi dia itu teduh, sirkulasi udaranya lancar. Jadi dia dapat sirkulasi udara lancar. Jadi suhunya itu berkisar di 35 derajat Celcius. Jadi teduh dan lancar. Dan yang terakhir, kandang sehat itu adalah ada dua lagi poin, mendapatkan sinar matahari yang optimal. Mendapatkan sinar matahari yang optimal. Kenapa saya bicara di sini sinar matahari yang optimal, tidak maksimal? Karena kalau maksimal itu sinar mataharinya terlalu kebanyakan. Kalau sinar mataharinya terlalu kebanyakan, otomatis ternak akan merasa tidak nyaman karena kandangnya akan kepanasan. Jadi si ternak itu merasa kepanasan. Nah, sinar matahari ini sangat amat penting bagi ternak. Karena dia yang pertama itu bisa menghalau uap yang merugikan naik ke atas, jadi ke posisi kambing. Jadi sebelum uap itu naik ke atas itu sudah dihilangkan dulu sama sinar matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, sinar matahari itu bisa berfungsi untuk membunuh bakteri. Untuk membunuh bakteri yang hinggap di kandang maupun hinggap di ternak. Sinar matahari juga berfungsi untuk si ternak untuk mendapatkan vitamin yang gratis tanpa harus diberikan vitamin, terutama vitamin untuk yang masuk ke dalam pertumbuhan ternak. Itu sinar matahari sangat amat bermanfaat bagi ternak. Nah, setelah itu kandang yang sehat itu adalah kandang yang tidak bau. Jadi kandang yang tidak bau menyengat atau tidak berbau. Kenapa kandang itu saya sarankan
untuk tidak berbau. Padahal seperti yang kita tahu, kandang umumnya atau kandang kambing atau kandang domba rata-rata baunya perengus. Dan kalau kita punya populasi domba di atas 20 ekor aja, mungkin tetangga kanan kiri kita juga sering protes karena baunya yang sangat menyengat atau perengus. Nah, untuk itu kita harus tahu caranya bagaimana supaya membuat kandang kita tidak berbau. Kalau kami di Satria Farm, kami pakai pakan yang fermentasi itu cukup menghilangkan bau kandang sekitar 80%. Nah itu berarti nih ada sangkut pautnya dengan pakan juga. Jadi pakan yang kita berikan itu nanti akan berpengaruh terhadap bau kandang. Bau kandang yang nggak sehat itu juga menimbulkan banyaknya bibit penyakit. Karena sesuatu yang bau itu atau baunya menyengat itu berasal dari bakteri patogen atau bakteri yang merugikan. Nah, bagaimana cara kita agar supaya kandang itu tidak berbau? Ya salah satunya kalau saya ya ada beberapa teman-teman yang punya larutan khusus untuk menghilangkan bau kandang gitu. Misalnya dia disemprot dengan larutan tertentu agar kandang itu menjadi tidak berbau. Kalau di kami tidak pakai larutan tersebut, tapi kalau kami lebih memilih untuk memasukkan lawannya bakteri patogen itu, yaitu bakteri laktogen. Nah, bagaimana cara memasukkannya? Kami masukkan lewat pakan yang kita fermentasi. Karena pakan yang kita fermentasi itu memakai bantuan dari bakteri-bakteri laktogen yang disebutnya mikroba laktogen. Nah, dengan adanya kita fermentasi dengan mikroba laktogen tersebut, insya Allah nanti bakteri laktogen tersebut yang akan memerangi bakteri negatif tersebut, yaitu bakteri laktogen, yang sehingga dia menciptakan hilangnya bau kandang sekitar 70-80%. Nah, insya Allah dengan kandang kita yang tidak berbau, insya Allah masuk dalam kategori yang sehat. Oke, setelah itu kandang yang masuk kategori selanjutnya adalah kandang yang nyaman. Bagaimana kandang itu supaya nyaman? Ya kita harus memikirkan kondisi letak geografis kandang kita. Jadi jangan kita posisikan kandang kita di dekat keramaian. Misalnya contohnya kita bikin kandang di dekat bengkel motor atau bengkel mobil atau bengkel las. Nah itu tentunya sangat amat tidak nyaman bagi ternak. Nah ketidaknyamanan tersebut akan mempengaruhi akan mempengaruhi kesetresan. Jadi si ternak itu lebih stres. Nah, sedangkan stres itu memakan energi yang seharusnya energinya tersebut digunakan untuk menyerap nutrisi, tapi hanya terbuang untuk stres itu. Jadi kita sangat perlu kandang yang nyaman. Jadi suasana sekitar kandang kita itu harus tenang. Jadi kandang didirikan di tempat yang suasananya tenang dan juga bersih gitu. Kebersihan ini juga termasuk dalam kategori kenyamanan. Karena kenapa? Karena apabila kandang kita kotor, otomatis terjadi penumpukan kotoran di kolong kandang kita atau di sekitar kandang kita, yang nanti lambat laun kotoran tersebut akan menimbulkan sesuatu yang negatif atau mengundang bakteri patogen. Itu kira-kira mukadimah kita tentang masalah kandang.
Oh ya, ini di ada pertanyaan dari teman, salah satu teman yang namanya Vivi Hafiz. Oke, kita tanggapi dulu sebelum kita masuk ke materi kandang yang berikutnya. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur sinar matahari yang optimal tersebut. Nah, ini bagus Bapak Ibu sekalian. Oke, sinar matahari optimal berarti dia masuk ke kandang, tapi tidak panas. Cara mengukurnya adalah yaitu kita sendiri, Pak. Jadi diri kita sendiri yang mengukur di kandang. Jadi ketika kita bikin kandang, kita mulai setting sinar matahari supaya masuk. Berarti mungkin pakai genteng yang transparan atau pakai asbes yang transparan itu apa disebutnya. Nah, seperti itu supaya matahari bisa masuk. Nah, pakai fiber itu matahari jadi bisa masuk ke kandang kita. Nah, kalau misalnya kondisi fibernya kebanyakan, tentunya akan kepanasan ya. Contohnya kemarin ada teman-teman kita yang buat kandang posisinya di Tangerang. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan bagaimana sinar matahari bisa masuk tapi tidak kepanasan. Ya, sebagai sampelnya berarti kita sebagai peternak harus menguji coba kandang tersebut dengan cara kita tinggal di kandang pada saat matahari mencapai titik panasnya. Misalnya contoh panasnya jam 12 sampai dengan jam 2 kan itu titik maksimalnya matahari. Jadi kita tinggal di kandang yang kita buat tersebut. Jika kita keringetan atau kita merasa kepanasan dengan terganggu dengan adanya sinar matahari sehingga kita kepanasan di kandang tersebut, berarti itu tingkat panasnya masih tinggi. Nah, bisa kita kurangi kita kurangi dengan cara mengurangi fiber atau kalau kepanasan bisa kita tambahkan paranet. Paham ya Pak? Paranet itu yang biasanya dipergunakan di pertanian. Digunakan di pertanian memang dia khusus untuk menghalau sinar matahari masuk, tapi sinar matahari masuk tapi masih sejuk. Nah, seperti itu. Sama ketika kita tinggal di wilayah pegunungan yang dingin juga sama. Cara mengukurnya seperti itu. Bagaimana kita kita tinggal di dalam kandang, kita ngetes di dalam kandang ketika posisi pada saat kondisi lagi pas dingin-dinginnya. Berarti yang kita harus kondisikan adalah penutup kandang kanan kiri itu yang harus kita perhatikan agar angin yang masuk ke kandang itu tidak langsung ke tubuhnya ternak. Sehingga ya conditionally berarti dia tidak terkena angin yang maksimal yang menyebabkan si ternak itu kedinginan. Sama dengan kepanasan, kedinginan itu juga ternak itu akan mengeluarkan energi. Nah, energinya itu dia untuk bertahan dari rasa panas dan dari rasa dingin. Nah, padahal energi seperti yang saya bahas sebelumnya, energi itu fungsinya untuk menyerap nutrisi gitu. Jadi ketika nanti terbuang hanya untuk menahan panas dan dingin, berarti si ternaknya tersebut akan terhambat penggemukannya atau terhambat perkembangannya seperti itu. Nah, itu insya Allah bisa menjawab dari Pak Didi. Arah kandang yang baik apakah harus menghadap timur barat ataukah terkena sinar matahari? Bisa menyesuaikan posisi kandang. Posisi kandang arahnya kita nggak bisa untuk menentukan. Yang pasti tadi patokannya adalah dia sesuai tadi Pak, sejuk, aman, sirkulasi udaranya terjamin dan dapat sinar matahari masuk. Baik itu sinar matahari pagi ataupun sinar matahari selama matahari itu masih ada, dia bisa mendapatkan sinar matahari dengan optimal. Tapi memang lebih bagus lagi jikalau dia dapat sinar matahari yang maksimal ketika di pagi hari. Karena sinar matahari pagi itu
sangat bagus. Bahan kandang yang direkomendasikan menggunakan apa? Jadi ada beberapa tipe untuk saat ini. Yang paling terbaru mahal harganya itu untuk pijakan kaki si ternak itu banyak teman-teman yang sudah modern makainya slat plastik. Jadi seperti kandang ayam itu dia pakai slat plastik. Nah itu kuat, bersih dan juga awet, kuat, bersih dan awet. Tapi memang harganya mahal. Kalau yang agak murah sedikit, kalau di kami biasanya pakai kayu reng. Kayu reng itu yang kami gunakan. Kalau kayu reng pengalaman kami yang kuat itu kita pakai kayu reng, kayu yang asalnya dari hutan-hutan di luar Jawa. Jadi kayak misalnya kalau kayu Kalimantan itu yang kita gunakan untuk pijakan si ternak, sehingga ketika dia kena air kencing itu dia nggak mudah rapuh, karena beda dengan kayu-kayu yang berasal dari dalam Jawa. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan sebetulnya kayu reng yang berasal dari Jawa itu bisa digunakan, dengan persyaratan kayu yang digunakan adalah kayu yang tua, jangan kayu yang muda. Sedangkan yang kita dapatkan yang beredar di tukang-tukang kayu itu rata-rata pohon-pohon muda yang sudah ditebang, jadi tidak referensi kalau menurut saya. Yang berikutnya yang lebih murah lagi, kita menggunakan bambu. Syukur-syukur kita punya bambu sendiri atau kita sudah menanam bambu. Untuk pijakan kaki tersebut juga ada kategori bambu yang tidak boleh dipergunakan, yaitu dari bonggol. Yang boleh kita pergunakan adalah dari bonggol atau dari bawah sampai dengan ke tengah. Dari bonggol sampai dengan ke tengah. Jadi dari tengah ke atas itu hanya bisa digunakan untuk variasi kandang saja. Jadi jangan digunakan untuk pijakan kaki ternak, karena sangat amat beresiko terjadinya kaki kambing atau kaki domba yang kejepit nantinya kalau menggunakan bambu dari tengah ke pucuk. Kalau untuk bambu juga karena bambu itu tidak stabil, jadi mudah ngulet. Kalau bahasa Jawanya mudah berubah posisi. Ketika kita pemasangan mungkin dia lurus, tapi nanti ketika digunakan oleh domba, oleh kambing, dia kena urin kambing, dia mulai menunjukkan aktivitasnya, jadi mulai mekar atau mulai ada yang menyempit gitu. Nah itu disebutnya kita ngulet. Jadi sangat amat mengkhawatirkan kalau menggunakan bambu itu menyebabkan kejepit. Nah untuk menanggulanginya itu bisa kita pemakuannya. Jadi cara pemakuan ketika membuat kandang yang untuk pijakan kambing atau domba itu dengan menggunakan bambu, pemakuannya agak diperpendek gitu. Jadi nggak bisa misalnya kalau dengan menggunakan rek biasa mungkin setengah meter cukup, jarak setengah meter cukup, tapi kalau misalnya dengan menggunakan bambu itu setengah meter harus bisa dibagi 2 ataupun 3, jadi dipaku dengan menggunakan alas tersebut, jadi sehingga dia tidak mudah untuk ngulet. Seperti itu yang jawaban dari Pak Sabto. Bahan kandang yang direkomendasikan menggunakan apa? Ya tadi kita sudah bahas kalau untuk kotakan tersebut, untuk lebih nyamannya sih sebetulnya menggunakan bahan yang dari kayu. Tapi ada teman-teman yang sudah menggunakan dari bahan besi. Tapi kita tetap rekomendasi menggunakan bahan yang dari kayu karena sifatnya dia lebih sejuk atau menyejukkan. Gitu. Kalau besi itu resikonya dia memang kuat gitu, tapi khawatirnya ketika dia nanti kena air atau kena urin dia
lebih mudah mengkeropos, jadinya juga sama boros-boros juga. Ya efektifnya memang menggunakan kayu, dan kayu yang berasal dari pohon-pohon yang keras, sehingga tercipta kandang yang kuat dan aman. Dari Pak Irfan ini ada pertanyaan, apakah ada pengaruhnya kandang domba dekat dengan bersebelahan dengan kandang ayam? Jadi Pak Irfan, benar sekali kalau misalnya kandang domba atau kandang kambing itu bersebelahan dengan kandang ayam. Yang pertama, memang amoniak dari si ayam tersebut juga bisa tercium oleh si kambing dan domba, sehingga nanti mereka dari amoniak tersebut akan sedikit besarnya akan berakibat pengaruh di pernapasan mereka. Nah, kalau pernapasannya juga dia merasa terganggu, nanti otomatis akan mempengaruhi juga perkembangannya. Selain itu, adanya populasi ayam di kandang domba itu, kalau misalnya dia ayamnya itu diumbar, itu dia bisa naik ke kandang ayam, bisa masuk ke lokasi tempat si kambing itu, di tempat kamar kambing tersebut gitu. Jadi bisa mengeluarkan kotoran di tempat pakan, ataupun di sekitar kambing, ataupun bahkan ada kotoran yang bisa menempel di kandang kambing. Nah, kotoran-kotoran tersebut tidak bagus karena akan menyebabkan adanya virus-virus yang masuk ke yang melekat di domba. Jadi parasit banyak terjadi ketika kambing dan domba itu kena kotoran ayam. Gitu. Itu sangat amat kita hindari adanya ayam yang masuk ke dalam populasi kandang kita. Gitu. Dan kalau misalnya sudah ada kandang, ya tinggal dikondisikan saja. Berarti ayamnya jangan kita umbar. Jadi tetap ayamnya ada di dalam kandang, dan kita berikan sekat atau pembatas yang kira-kira amoniak si ayam itu tidak masuk ke kandang kambing. Ada termasuk mitra saya juga yang dia pelihara ayam petelur di sebelahnya dan kandang kambing sebelahnya. Nah, tapi dia dibatasi dengan dengan plastik UV, plastik yang agak tebal, sehingga amoniaknya si ayam itu nggak masuk ke kandang kambing, dan kandang kambing dombanya tersebut juga aman dari kotoran-kotoran ayam. Itu yang paling kita fokuskan. Kotoran ayam itu membuat penyakit-penyakit pada domba dan kambing. Lux mater. Pak Amar Bintang Ramadan ini menanyakan apakah perlu menggunakan lux mater. Lux mater itu apa ya Pak ya? Saya malah baru dengar asing gitu di telinga saya untuk lux mater ini. Nanti coba saya cari informasinya, akan saya jawab di bisa dijelaskan, atau mungkin bisa Pak Amar jelaskan lux mater itu maksudnya apa, nanti jadi biar bisa langsung saya jelaskan di sini. Ya Pak Amar, enggak di unmute mikrofonnya. Halo Pak Amar. Ya, Assalamualaikum. Maksudnya lux mater itu apa ya Pak ya? Ya kan tadi membicarakan tentang matahari itu ya, intensitas cahaya. Lux meter itu untuk mengukur intensitas. Oh iya. Oh iya, berarti tadi kan. Ya. Sekarang di bidang ayam, kalau di ayam itu cahaya sangat penting. Jadi betul. Kami menggunakan lux meter untuk mengukur intensitas cahaya yang diperlukan ayam tersebut. Jadi kambing ini perlu juga tuh. Benar, berarti Pak Amar ini pengalaman di ternak juga nih. Saya baru dengar makanya Pak ini Pak, lux meter itu digunakan untuk mendeteksi itu ya, sinar matahari yang masuk ya. Berarti sinar matahari cahaya apapun lampu. Yang ayam kita menggunakan lampu itu kan, itu lampu biasa. Ya berarti teknologi ya Pak ya, itu ya bagus juga Pak, bagus juga. Karena sama saja di ayam, di kambing juga sama, sinar matahari yang terlalu
maksimal atau terlalu kebanyakan juga akan mengganggu proses ternak juga. Nah, kalau Pak Amar itu di kandang ayam dia menggunakan luxmeter, tapi kalau kita yang gratisan aja, berarti kita menggunakan diri kita sendiri sebagai pengukurnya, gitu. Ya, kalau misalnya teriknya matahari menyebabkan kita posisi di kandang itu keringetan, kita nggak nyaman, berarti ternak kita juga tidak nyaman. Jadi konsepnya hampir sama dengan luxmeter, cuman kalau luxmeter itu menggunakan teknologi ya Pak Amar ya. Ya. Kalau ini dari Pak Rozi, perbandingan ukuran ideal kandang, tadi yang bisa mengurangi bau sampai dengan 7%, 70% pakai apa ya? Oh, ini mungkin maksudnya Pak Rozi adalah ketinggian ya. Kalau ketinggian kita antara dasar lantai dengan panggung yang untuk ternak domba dan kambing itu minimal di 50 cm atau standarnya di 60 sampai dengan 1 meter untuk ketinggian. Biasanya kalau dia yang tidak full panggung, tidak seperti kandang ayam kan dia full panggung ya. Kalau yang kandang kambing yang tidak, ada juga yang nggak full panggung, itu ketinggiannya biasanya di rata-rata 60 cm. Soalnya dengan ketinggian 60 cm itu si peternak memudahkan peternak untuk memberikan makan di wadah pakan. Tapi kalau sudah tinggi sampai dengan 1 meter biasanya menyulitkan peternak juga untuk memberikan pakan di wadah pakan. Nah, ketinggian 1 meter itu lebih efektif dan bagus, atau 1 meter ke atas ketinggiannya lebih bagus di kandang yang full panggung seperti kandang ayam. Memang lebih disarankan bikin kandang itu memang yang full panggung gitu. Tapi kalau misalnya lokasinya tidak memadai juga kan, lokasinya kecil juga kita juga nggak bisa bikin yang full panggung gitu. Jadi kandang seperti kandang kotak tersebut yang bisa kita kontrol ketinggiannya sekitar minimal maksimal di 60 cm. Dengan syarat kotoran itu harus kita rajin bersihkan. Paling maksimal 3 hari sekali. Jadi paling bagus setiap hari dibersihkan kotorannya. Nah, seperti itu. Dari kandang ke atas, dari dasar pijakan domba kambing ke atap itu standarisasinya nggak ada. Yang pasti cukup menggunakan feeling kita saja. Jadi kalau misalnya di daerah yang panas itu agak ditinggikan atapnya gitu, sehingga dia tidak terlalu uap panasnya itu tidak terlalu langsung kena, tidak terlalu dekat kena ke domba dan kambing. Nah, kalau kandang yang di tempat saya di daerah Buial ini kan tinggi, jadi ketinggiannya cukup sama dengan ketinggian kita saja, itu sudah cukup. Tapi kalau yang di daerah mungkin di Jakarta, di Tangerang kemarin ada yang punya kandang yang pengen bikin ternak juga, itu dikondisikan atapnya lebih tinggi. Jadi ketinggian atapnya lebih tinggi lah ibaratnya. Jadi bisa sinar mataharinya atau uap panas sinar matahari tersebut tidak terlalu menyengat bagi kambing dan domba. Mungkin dari situ bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada sebelum kita masuk ke masih ada. Masih ada ternyata. Di sekitar lokasi kebun banyak bambu, apakah bisa dipakai? Bisa. Bambu bisa dipakai. Yang penting itu Pak Abu Safa, bambu yang dipakai untuk pijakan kaki domba dan kambing dari bonggol ke tengah saja ya Pak ya. Dari tengah ke pucuk silakan digunakan untuk aksesoris sekitar aksesoris kandang saja. Ini bambu buat kandang? Maaf saya telat. Oh tadi jenisnya.
jenis bambu apa yang untuk buat kandang. Bambu apa saja bisa, yang penting bambunya tersebut sudah matang atau sudah tua. Atau kalau di sini mongso ya disebutnya, bambu yang mongso. Jadi bambunya tersebut awet. Kita pakai, tidak mudah dimasukin sama serangga-serangga. Jadi kalau bambu mongso itu dia sudah kuat, dia sudah tua ya Mas ya. Enggak tua banget tapi ditakutin sama serangga. Kalau di sini. Namun kalau saya lebih referensi menggunakan bambu yang dari Magelang, bambu petung, itu lebih referensi. Dan biasanya bambu petung tersebut dia pemotongannya juga pakai srekel, dia pakai mesin, sehingga bentuk potongannya itu lurus. Sedangkan kalau kita motong bambu sendiri pakai alat pakai pisau kita atau pakai golok kita, itu kan nggak teratur gitu. Tapi kalau yang dari Magelang itu, Tamesan Magelang, bambu petung itu biasanya dia sudah srekelan, sudah lurus, alurnya sudah bagus. Pak Rashid, ini berarti lebih rekomendasi menggunakan selat plastik Mas daripada kayu. Tergantung itu Pak, modal Pak Rashid. Kalau misalnya modal di awal merasa banyak, itu monggo sangat referensi sebetulnya, karena memang mudah dibersihkan dan dia mudah dibersihkan, kuat juga, mudah dibersihkan juga, dan bersih, nanti si kandang tersebut juga bersih karena memang sudah desainnya untuk kambing dan domba selat plastik tersebut. Tapi kalau misalnya kita masih mikir biaya selat plastik ini mahal, untuk beli domba ya kita pakai kayu aja. Jadi lihat misalnya juga Pak. Oh, tadi sudah dijawab ya Pak, Bayu Mukti, alat untuk mengukur intensitas cahaya ya. Ayah Algi, kandang harus dibersihkan dari air seni dan kotorannya? Ya, kandang itu memang harus kita desain sedemikian rupa sehingga antara kotoran, atau kita disebutnya kotoran padat itu kita sebutnya silintil, dan kotoran cair kita sebutnya urin ya Pak. Jadi selintilnya itu kalau bisa terpisah dari urinnya Pak. Jadi karena alangkah bagusnya kalau misalnya urinnya itu bisa kita manfaatkan untuk pembuatan pupuk organik cair gitu. Jadi terpakai semua, nanti kotoran padatnya terpakai, dan urinnya juga bisa bermanfaat. Jadi alangkah bagusnya air seni dan kotorannya itu terpisah, atau dikondisikan bisa terpisah gitu. Minta maaf, ini kita nggak bisa melihatkan visualisasinya, tapi nanti insya Allah kalau misalnya ada rekomendasi yang bagus tentang kandang, saya akan share di grup Telegram. Oke. Mudah-mudahan sampai situ tentang masalah pembersihan. Kalau pembersihan lebih bagus ya memang dibersihkan setiap hari, tergantung bentuk kandangnya. Tapi biasanya kalau kandang yang full panggung itu kan sudah di atas 1,5 meter, jadi dia uap naiknya juga nggak bisa sampai juga ke atas. Walaupun ketika nanti terjadi penumpukan jarang dibersihkan juga resikonya uap naik juga, uap dari kotoran tersebut naik juga mengenai kandang, mengenai si ternak. Itu yang menjadi kekhawatiran kita kalau misalnya kandang itu jarang dibersihkan. Untuk awal mula ternak idealnya berapa? Itu jawab. Ini nih kita konsentrasi di perkandangan ya Pak Joran. Nanti untuk masalah sebetulnya awalan beternak kemarin sudah kita berikan, cuman idealnya tergantung sama kemampuan kita sendiri kalau beternak. Jadi kita harus memanfaatkan modal yang benar-benar modal kita sendiri, jangan modal pinjaman. Jadi mulai dari 1 ekor pun nggak apa-apa beternak.
Gitu. Jangan harus 50 ekor, harus 20 ekor, harus 100 ekor, enggak harus. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan kita. Pak Abu Safa ini menanyakan bagaimana mengkondisikan kandang dari awal agar kotoran bisa dimanfaatkan. Kalau di kami biasanya di lantainya tersebut kita buat kondisinya miring, Mbak. Kita buat kondisi miring sampai dengan 45 derajat kalau nggak salah. Sampai dengan 45 derajat. Sehingga ketika si ternaknya itu mengeluarkan kotoran, serintilnya tersebut langsung turun ke bawah dan urinnya kita kondisikan langsung mengalir ke tempat pembuangan urin. Dan kalau di tempat kami itu kita plester, jadi kita semen supaya urinnya tidak terbuang. Tapi kalau misalnya modalnya terbatas, yang nggak perlu di semen, tapi kita nggak bisa memanfaatkan urin si kambing. Urinnya terpaksa ya harus terbuang, meresap ke dalam tanah kalau yang tidak di semen. Tapi kalau yang kandang lantainya yang lantainya itu di semen, itu bisa kita manfaatkan urinnya untuk kita tampung, yang nantinya kita bisa buat untuk pupuk organik cair. Begitu ya Pak Abu Safa. Mungkin nanti referensi model kandangnya dan misalnya pembuangan serintilnya, kotorannya seperti apa bagusnya, ya mungkin lewat visualisasi gambar lebih bagusnya. Cuman mohon maaf, itu kita cuman nggak bisa untuk share visualisasi gambar. Akan kita share di grup mungkin ya Pak ya, di grup Telegram. Berapa ukuran kandang dan jumlah domba yang ideal? Gitu. Oke, Diki masuk ke ukuran. Untuk domba, kemarin saya sudah jelaskan, mungkin yang belum bergabung kita jelaskan secara singkat saja. Untuk domba penggemukan itu ukuran 1 meter kali 3 meter itu sudah cukup untuk domba 8 sampai dengan 10 ekor. Paling kalau nanti isinya 10 ekor dalam 3 meter kali 1 itu, jadi panjangnya 3 meter, lebarnya 1 meter, itu ketika nanti dombanya sudah berat di 35 kilo, mungkin ada yang diungsikan Pak. Jadi kalau misalnya nggak muat itu bisa diungsikan. Tapi kalau misalnya masih berat 20 kilo, itu bisa untuk populasi 8 sampai dengan 10 ekor. Insya Allah kalau misalnya 3 meter kali 1 itu 8 ekor, insya Allah sampai panen sampai beratnya 40 kilo domba itu tetap di kandang tersebut. Dan sebisa mungkin domba itu dari awal masuk sampai dengan dia panen, kalau penggemukan itu tidak pindah-pindah kandang, tidak pindah-pindah kotak. Dan diusahakan kalau domba itu kan komunal, jadi dia bisa satu kandang itu bisa diisi banyak. Tapi kalau bisa kita batasi satu kotak itu batasnya bisa 3 sampai dengan 5 ekor. Jangan kita isi sampai 10 ekor. Berarti kalau 3 kali 1, panjangnya 3, lebarnya 1, bisa kita sekat jadi 2. Kita sekat di tengah jadi 2. Nah, sehingga dia nanti isinya 4 sampai 5 ekor satu sekatnya itu. Seperti itu. Tinggal kali saja kebutuhan ternak kita berapa, luas lahan kita berapa, nah itu bisa kita hitung. Tapi kalau untuk kambing agak berbeda, jadi beda antara domba dan kambing. Kalau kambing itu rata-rata ya, kalau kambing udah Jawa Randu, kategorinya kambing Jawa Randu, itu biasanya mereka panjangnya bisa 1 meteran, bahkan ada yang lebih. Makanya kalau untuk kandang kambing sesuai dengan habitat yang kita bicara pertemuan sebelumnya, kambing itu lebih bagus kita sekat satu-satu atau sistem baterai. Nah, dengan sistem baterai tersebut kita mengurangi pergerakan kambing untuk
bertarung atau bercanda dengan teman yang lain, sehingga penggemukannya itu lebih maksimal kalau kambing dengan kandang baterai. Tapi kalau domba menggunakan kandang baterai, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya itu bisa jadi dia lebih cepat gemuk, tapi ada juga beberapa karakteristik domba yang nggak bisa sendirian. Karena dia harus membutuhkan komunal, karena memang habitatnya komunal seperti itu. Dia membutuhkan, ada beberapa domba yang kita kandangnya baterai itu, kandangnya pisah satu-satu itu, ada beberapa domba yang juga stres juga dengan kondisi seperti itu. Ya berarti kalau seandainya kandang kita ukuran panjangnya 3 meter, kita usahakan kalau kambing itu lebarnya 1 meter lebih 2 atau sampai dengan 1,5 meter untuk kandang kambing. Kalau domba kan cukup lebarnya 1 meter, tapi kalau kambing itu lebarnya kalau bisa di 1,2 sampai dengan 1,5 meter untuk lebarnya. Untuk barokah mitra tani dalam sebuah lahan ternak misalnya 10 kali 20, berarti tinggal dikondisikan dengan ukuran tersebut ya Pak. Berarti dengan kalau kambing 1,5 meter itu disekat 3 meter itu bisa jadi 6 ekor. Bisa jadi 6 ekor. Tinggal dibagi saja dengan luas lahan Pak Barokah. Apakah bisa dibuat bank pakan, artinya dikelilingi oleh tumbuhan tumpang sari dengan pohon yang lain, harapannya bisa membantu. Betul sekali Pak Barokah, ini memang kita harus beternak dengan cara yang pintar, yaitu dengan cara mempersiapkan manajemen pakan. Nah, ya, termasuk salah satunya adalah manajemen HMT yang kita tanam di sekitar lahan, di sekitar kandang kita, gitu. Yang fungsinya adalah ya nantinya akan kita panen untuk kita berikan ke ternak. Itu bagus Pak. Atau kita bisa buatkan pagar hidup ya, dia tanaman-tanaman yang kita fungsikan jadi pagar di sekitar kandang agar aman, tapi nantinya bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak juga. Seperti itu Pak Barokah. Pak Abu Safa juga, apakah kambing dan domba bisa dipelihara bersama atau digabung? Lebih baik dipisah antara kambing dan domba, karena karakteristik kambing itu lebih agresif. Khawatirnya kalau kita campur, si dombanya kalah Pak. Dombanya kalah karena kalah di berantemin, jadi ditarungi terus sama si kambing. Nah karena dia dibully terus sama si kambing, sebaiknya antara kambing dan domba itu kandangnya terpisah, jadi nggak bisa bersamaan atau nggak bisa digabung. Untuk Pak yang terakhir ya, coba yang terakhir ada Pak Abdullah Umar, bisakah desain kandang domba dan kambing yang rekomendasi? Kita akan kumpulkan dulu Pak rekomendasi kandang yang bagus, nanti akan kita share ke grup Telegram ya Pak ya. Mungkin itu sebagian pertanyaan-pertanyaan yang muncul, dan ini sebetulnya di masalah kandang masih ada materi-materi berikutnya yang harusnya kita lanjutkan dulu. Jadi untuk pertanyaan itu kita stop sampai di sini dulu, kita lanjutkan ke materi perkandangan yang berikutnya, karena ini sangat amat penting bagi pemula, bagi kita sebagai pemula ini sangat penting. Yang selanjutnya kita lanjutkan, ini tentang sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam suatu kandang utama. Jadi kandang itu perlu sarana dan prasarana.
Di antaranya adalah beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, sebuah kandang atau sebuah peternakan atau perkandangan itu membutuhkan loading dock. Apa sih yang dimaksudkan dengan loading dock? Loading dock itu adalah tempat untuk memudahkan proses memasukkan dan mengeluarkan ternak ketika kedatangan baru. Biasanya kalau loading dock ini diperlukan untuk peternak-peternak yang sudah kapasitasnya banyak. Misalnya kapasitasnya sampai 50, di atas 50 ekor, sehingga kalau misalnya dia masukin bibit itu lebih dari 30 ekor gitu. Nah, kita kalau dikirimkan wedus kambing domba itu lebih dari 30 ekor, biasanya pengirimnya tersebut pakai jasa transporter mobil, minimal mobil L300. Nah, loading dock ini fungsinya yang untuk memudahkan dari mobil tersebut supaya dia langsung masuk ke area kandang tanpa melakukan sentuhan-sentuhan ke ternak. Karena kenapa? Tanpa adanya loading dock tersebut, kita agak sedikit melakukan pemaksaan ternak untuk keluar atau masuk ke dalam mobil gitu. Ke dalam mobil. Jadi entahlah nanti ada ternak yang dicengkiling, maksudnya dicengkiling itu kita jemput punggungnya. Kita keluarkan, atau dari kita pengen masukkan ke ternak ke dalam mobil, kita jemput juga untuk menaikkan. Nah, itu sebetulnya salah satu kesalahan dari peternak, yaitu proses menyakiti ternak sebetulnya itu. Kalau kita menjenggut ternak itu kalau domba kan bisa kita jenggut tuh, kita naikkan atau kita turunkan, itu sebetulnya bahaya. Kenapa dilarang menjenggut domba ketika proses menaikkan ke mobil dan menurunkan? Nah, karena efek dari jenggutan tersebut akan menyebabkan memar pada ternak. Nah, memar tersebut akan membutuhkan energi untuk menyembuhkan. Jadi yang energi itu harusnya digunakan oleh kambing dan domba untuk menyerap nutrisi, tapi karena dia memar, dia energinya tersebut untuk memperbaiki memarnya dulu gitu. Nah, jadi kita seminimal mungkin melakukan proses yang menyebabkan ternak itu tersiksa atau ternak itu menjadi memar. Sedangkan memar itu baru bisa hilang atau baru bisa sembuh normal lagi di 2 minggu kemudian. Jadi proses penyembuhan memar adalah paling cepat di 2 minggu kemudian. Ternak itu memar. Nah, sampai memarnya itu pulih itu perlu proses 2 minggu. Jadi selama 2 minggu energi yang kita berikan ke ternak melalui pakan itu terbuang untuk menyembuhkan si ternak. Makanya harus kita hindari. Makanya perlunya loading dock itu adalah yaitu untuk meminimalisasi atau untuk memudahkan proses masuk dan keluar ternak di mobil angkut, dan juga untuk meminimalisasi terjadinya memar yang disebabkan oleh proses keluar masuk ke dalam mobil. Oke, itu sampai dengan loading dock. Yang berikutnya yang tidak kalah perlunya adalah gangway. Jadi di sebuah peternakan atau di sebuah kandang kita memerlukan gangway. Gangway itu bentuknya kalau jadi seperti gang. Jadi kalau kita masuk ke sebuah gang, nah kita kan nggak bisa belok, ketemu tembok kanan kiri gitu. Nah, kalau kita merancang paling simpel aja dengan menggunakan pagar.
pagar bambu. Gitu, kita membuat pagar bambu. Jadi setelah loading dock, ternak itu turun, dia langsung melalui gangway. Gangway itu berarti tanpa kita harus tarik-tarik masukin ke kandang, jadi si domba tersebut sudah bisa cukup kita bimbing, kita arahkan saja, dia sudah berjalan sendiri di gangway tersebut menuju ke kandang utama. Itu fungsinya gangway adalah itu. Sampai di situ sebetulnya kalau gangway nggak perlu penjelasan lebih banyak lagi, karena dia hanya untuk memudahkan supaya ternak itu nggak pergi kemana-mana dan hanya tertuju ke kandang kita. Baik itu proses keluar maupun nanti proses masuk. Jadi kalau proses masuk berarti dia dari mobil menuju ke loading dock, turun, langsung lewat gangway, langsung masuk, tiba ke posisi kandang, gitu. Langsung masuk di posisi kandang. Kalau keluar juga sama, begitu turun dari kandang, pengen masuk ke mobil, dia tinggal lewat gangway, langsung masuk ke mobil, tanpa adanya penyiksaan pada ternak. Oke, sampai di situ insya Allah mudah dicerna ya untuk masalah gangway. Yang berikutnya adalah ruang transit. Jadi ruang persinggahan sementara untuk domba dan kambing yang baru datang. Jadi ruang tersebut kita gunakan hanya untuk transit. Domba atau kambing yang baru datang. Gitu. Nah, di ruang tersebut harus ada sesuatu yang sarana yang melengkapi ruang tersebut, yaitu diantaranya adalah timbangan ternak. Timbangannya bisa berupa lebih bagus adalah timbangannya berupa timbangan duduk. Jadi timbangan duduk yang kita desain seperti sarang, seperti kandang ukuran 1 ekor aja gitu. Sehingga begitu lewat gangway, dia lewat antrian masuk ke kandang transit tersebut, sudah bisa kita timbang beratnya berapa, kita data, kita berikan identitas, gitu. Baru dia masuk di ruang transit tersebut. Jadi ruang transit tersebut alangkah baiknya dilengkapi minimal timbangan gantung, gitu. Dan timbangan gantung juga kita kondisikan yang tidak menyebabkan memar ke ternak. Jadi kalau kita juga pakai timbangan yang gantung, tapi untuk meminimalisasi sakitnya ternak ketika proses penimbangan tersebut, kita lapisi tali yang untuk timbangan itu kita lapisi pakai selang karet, sehingga dia nyaman di ternak walaupun dia ditimbang kalau kita. Nah, tapi alangkah bagusnya kalau misalnya punya timbangan yang duduk, sudah ada sangkarnya. Jadi ternak masuk sudah ada timbangannya, langsung dicatat, langsung didata untuk identitasnya dia. Nah, yang kotak transit ini juga berfungsi untuk SOP juga, SOP awal. Jadi di ruang transit ini memang harus tersedia obat-obatan yang fungsinya untuk SOP nanti, SOP awal ternak masuk kandang, gitu. Nah, di ruang transit itu juga harus punya tempat untuk pendataan. Jadi setelah masuk di ruang transit itu kita data ternaknya beratnya berapa, terus si ternak itu kita kasih identitas. Misalnya nomor 1 beratnya sekian, baru masuk kandang kita data. Berarti di ruang transit tersebut dibutuhkan pendataan atau buku atau pulpen minimal ada tersebut, selain kotak obat-obatan. Nah, di ruang transit tersebut aktivitas yang dilakukan juga adalah aktivitas SOP awal.
Jadi SOP awal seperti misalnya pemberian obat cacing, suntik B-kompleks, terus suntik anti parasit, karena atau proses penyukuran ternak itu bisa dilakukan di ruang transit. Gitu. Oke, sampai di situ pokok bahasan ruang transit ya. Kita akan masuk ke sarana dan prasarana kandang utama yang berikutnya. Nah, setelah ternak diproses di ruang transit, itu akan kita pindahkan ke ruang kamar atau ruang khusus, tergantung prosesnya yang berjalan di tempat Bapak dan Ibu sekalian. Kalau prosesnya penggemukan, nanti kita masukkan ke ruang kamar penggemukan. Gitu. Kalau dia prosesnya breeding, ya kita masukkan dia ke ruang kamar proses breeding. Nah, kalau dia prosesnya milking, untuk pemerahan ya dia berarti kita buat kamar khusus untuk ruang milking. Seperti itu. Nah, di dalam ruang kamar atau ruang penggemukan, breeding dan milking tersebut harus ada kelengkapannya. Kelengkapannya ruang tersebut yaitu harus terdapat wadah pakan dan wadah minum. Ya. Nah, untuk yang fungsinya ya untuk meletakkan pakan yang akan nanti dimakan oleh si ternak dan wadah minum juga. Alangkah baiknya untuk wadah minum itu harus kita setting sedemikian rupa sehingga nanti kita hanya perlu ngebuka keran untuk minum tersebut. Jadi nggak perlu kita bawa minum untuk isi. Jadi kalau bisa sudah ada keran yang standby di wadah minum sehingga kita ketika minumnya habis kita cukup membuka keran lalu sudah nggak ada aktivitas lain. Jadi meminimalisasi terjadinya aktivitas kerja gitu. Dengan adanya keran, jadi kita lebih memudahkan untuk memberikan air pada ternak. Nah, oke. Wadah makan dan wadah minum juga ada batasan ukurannya. Jadi dia tingginya itu harus sesuai dengan hewan yang kita pelihara. Misalnya, kita ternaknya domba. Secara habitat domba itu makannya rumput-rumputan, berarti makannya yang di bawah. Jadi wadah pakan domba itu jangan sampai melebihi dada. Jadi batasan untuk wadah pakan domba adalah tidak boleh melebihi dada. Dadanya domba bukan dadanya peternak ya. Jadi, nah kebalikannya, kalau kita ternaknya kambing, jangan men-setting atau membuat wadah pakan untuk kambing yang posisinya di bawah dadanya kambing. Karena sesuai habitat kambing itu sukanya naik-naik, manjat-manjat, mancik-mancik. Nah, kenapa nggak boleh? Karena dengan wadah pakan kambing, kalau kita ternaknya kambing yang di bawah dada itu, nanti si kambingnya wadah pakannya jadi mudah rusak. Bagusnya kalau kambing wadah makannya di atas dada atau melebihi dada. Untuk minuman juga sama, bisa dikondisikan. Nah, itu masuk ke ruang kamar. Yang perlu kita ingatkan adalah untuk ruang kamar atau ruang proses ini, itu kalau bisa jangan diganti-ganti ternaknya. Jadi kalau misalnya ruang A itu untuk ternak 1, 2, 3, ya biarkan si ternak 1, 2, 3 tersebut sampai dengan panen. Jadi sampai dengan dia keluar, sampai dengan dia tujuannya tercapai, penggemukannya tercapai, baru dia dikeluarkan, yaitu untuk dijual, gitu, untuk diambil. Sebelum dia tercapai, kalau bisa jangan dipindah-pindahkan ke kotak-kotak yang lain.
Karena dengan pindah kotak tersebut itu akan terjadi stres. Jadi terjadi penyesuaian lagi sama ternak kita. Jadi ternak tersebut stres, penyesuaian lagi. Nah, sedangkan stres itu akan mengurangi nafsu makan mereka. Jadi otomatis berat yang tadinya sudah tercapai jadi turun. Jadi turun karena adanya proses pindah ruang kamar. Gitu. Kalau bisa ruang kamar tersebut untuk kambing si A ya untuk kambing si A saja. Jadi jangan berubah-ubah, jangan dipindah-pindah sampai dengan waktunya dia panen. Oke, saya lanjutkan setelah ruang kamar. Berikutnya adalah ruang isolasi. Jadi ada ruang. Jadi ini kita bicara bukan harus skala besar ya Pak ya. Jadi hanya kita mengkondisikan saja. Walaupun ternak kita cuman 1 ekor 2 ekor, tapi kita kondisikan kita punya prasarana yang saya sebutkan tadi. Termasuk adalah ruang isolasi. Nah, kenapa kok harus ada ruang isolasi? Karena tidak semua domba dan kambing itu sehat. Jadi tidak semua domba dan kambing itu sehat. Terkadang dari mereka sudah membawa penyakit bawaan. Gitu. Atau tahu-tahu mereka sakit ketika proses di kandang kita. Nah, itu harus diisolasi atau dipindahkan. Jangan dicampur dengan ternak yang sudah sehat. Gitu. Khawatirnya ternak yang sakit itu nanti akan menularkan ternak yang sehat. Makanya kita butuh ruang isolasi. Jadi ruang pemisah untuk ternak yang mempunyai permasalahan kesehatan. Oke, ruang isolasi singkat ya, berarti memang diperlukan hanya untuk ternak yang sakit. Oke. Yang berikutnya adalah ruang persalinan. Nah, ruang persalinan ini sangat dibutuhkan untuk para peternak breeding. Memang tidak harus ada, tapi lebih bagus kalau ada ruang persalinan. Jadi fungsinya adalah dia untuk domba atau kambing yang sudah mendekati masa lahiran. Jadi ketika dia mendekati masa lahiran, kita harus pindahkan dia ke ruang persalinan. Supaya apa? Supaya nanti persalinannya tidak terganggu oleh domba dan kambing yang lain. Gitu. Jadi terpisah dari domba dan kambing yang lain. Dan juga untuk meminimalisasi terjadinya ada gangguan-gangguan ternak yang lain. Gangguan pada misalnya ketika dia lahir, anaknya itu keinjak atau tidak sengaja terinjak oleh domba atau kambing yang lain. Nah, itu makanya kita butuh ruang persalinan. Sebetulnya ini sifatnya sementara dan tidak harus ada. Oke, cukup jelas. Di dalam sebuah kandang ada satu lagi yang kita butuhkan, terutama ini kalau peternakannya sudah mulai berkembang. Jadi kita memang perlu adanya gudang. Gitu. Setelah ruang persalinan kita perlu adanya gudang. Gudang fungsinya banyak karena yang pertama itu untuk menyimpan pakan jadi ataupun bahan pakan. Jadi bahan pakan ataupun pakan jadi itu kita simpannya di gudang. Jangan kita simpan di kandang kita karena khawatirnya akan mengganggu dan suhunya tidak stabil di dalam gudang tersebut. Fungsinya gudang adalah untuk menyimpan pakan dan bahan pakan dan juga peralatan untuk aktivitas perkandangan atau peternakan. Jadi peralatan ternak, peralatan yang kita gunakan aktivitas di kandang itu kita simpannya di dalam gudang. Jangan tergeletak di sekitar ruang-ruang atau kamar-kamar domba dan kambing.
karena akan mempengaruhi kenyamanan kita juga sebetulnya. Terus manfaatnya gudang juga kita bisa gunakan untuk proses pencampuran pakan. Jadi kalau kita stok bahan pakan, itu tentunya kita akan campur antara bahan satu dengan bahan yang lain sehingga dia menjadi pakan jadi. Nah, proses pencampuran tersebut kalau di kandang kami itu kita fermentasi. Jadi pakan itu kita fermentasi. Nah, diperlukan gudang itu untuk proses pencampuran. Dan alangkah baiknya untuk tempat untuk proses pencampuran tersebut tempat yang khusus sehingga dia steril. Karena dia untuk pakan yang nantinya dimakan ke ternak diusahakan dia steril, bersih gitu. Tidak ada jentik penyakit atau bibit-bibit penyakit. Karena kenapa? Karena ternak yang kita SOP itu kalau misalnya kita menyarup pakan di tempat yang nggak steril, itu nantinya ada bibit-bibit cacing yang akan tumbuh lagi di sekitar situ. Gitu. Khawatirnya akan jadi bibit cacing tersebut akan masuk lagi ke ternak kita. Padahal kita sudah melakukan SOP di awal, gitu. Nah, untuk yang berikutnya, selain gudang ada juga yang tidak kalah penting, kita butuh kantor atau ruang istirahat seperti ruang isoma, istirahat, sholat, dan makan. Itu kita harus punya juga di sekitar kandang kita. Oke lah, kandangnya mungkin populasi cuma 10 gitu, baru sedikit, kok pakai kantor segala, penting Pak gitu. Justru kita harus rancang peternakan kita lewat coret-coretan. Jadi ide kita tuangkan di ruang kantor tersebut. Jangan sampai kita planning kita tentang masalah peternakan kita itu kita lakukan di ruang keluarga gitu, atau di rumah kita, atau di kamar, atau di apa. Kenapa? Karena nantinya tercampur dengan aktivitas lain. Jadi seperti itu. Bagusnya memang kalau kandang kita butuhkan kantor, ruang khusus untuk istirahat juga, yang fungsinya ya untuk tempat melakukan pertemuan atau diskusi kecil gitu dengan pengelola kandang. Terus juga kita fungsikan untuk penyimpanan data gitu, penyimpanan planning perkembangan ternak bagaimana harus kita pikirkan gitu. Tetap harus kita punya kantor walaupun cuma meja kecil aja gitu di kandang. Meja kecil kita desain untuk ada kita taruh file-file lah kebutuhan atau data-data ternak kita. Jangan tercampur di ruang. Nanti khawatirnya ketika ada yang customer kita datang mencari kambing atau domba, kita menentukan harganya kan lewat data tersebut. Jadi kita bingung nyari di ruang tamu, nyari di rumah kita, belum terselip ke ini itu. Tapi kalau misalnya sudah tertata di kantor sekitar itu, kita akan memudahkan pencarian. Jadi lebih efektif dan efisien. Ya minimal satu buah meja kecil gitu. Kita anggap aja itu meja kecil itu kantor kita lah gitu. Untuk yang selanjutnya, kandang kita tidak kalah penting, harus ada juga, tapi juga nggak ada juga nggak apa-apa, tapi ini perlu juga, yaitu RPH Pak, yaitu ruang penyembelihan hewan gitu. Loh kok harus menyiapkan RPH juga ya Pak? Karena RPH ini kita fungsikan, yang kita planningkan dari awal nggak harus besar. Mungkin kalau kapasitasnya peternakan kita kecil, cukup siapkan RPH itu satu ruang yang kira-kira untuk proses
penyembelihan dan pengelupasan kulit cukup untuk 1 ekor aja mungkin gitu. Ya fungsinya ya kalau misalnya tiba-tiba ada customer kita yang datang pengen beli domba dan kambing, tapi mereka maunya kita yang menyembelih di situ, terus kita yang motong pakai jasa kita, ya otomatis kita harus mempergunakan RPH itu gitu. Dan RPH itu juga bisa kita manfaatkan untuk menyembelih ternak yang memang sudah memang sakit dan tidak bisa untuk disembuhkan lagi, tidak tertolong. Jadi kita menyembelihnya di ruang RPH. Jadi menyembelih ternak itu nggak asal, Pak. Jangan sampai kita menyembelih ternak itu dilihat oleh ternak yang lain. Jadi itu larangan ya, Pak ya. Bu, larangan, nggak boleh menyembelih ternak kelihatan oleh ternak yang lain, atau ternak yang lain bisa melihat temannya lagi disembelih gitu. Jadi itu akan menyebabkan stres yang amat sangat bagi mereka, ketakutan yang amat sangat bagi mereka. Nah, desainlah RPH itu yang tertutup. Jadi tertutup. Jadi ternak yang masih hidup itu enggak bisa melihat proses penyembelihan. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir dari perkandangan ini adalah ini masih ada waktu 2:30, berarti untuk tanya jawab masih ada setengah jam lagi, tapi saya berikan yang terakhir lagi. Yang terakhir adalah perlu adanya tempat untuk pembuangan kotoran ternak. Jadi kotoran ternak itu perlu kita tempatkan di tempat yang khusus. Kenapa? Karena itu kita bisa jadikan tempat tersebut itu bisa jadikan tempat sementara untuk penampungan kotoran, baik itu kotoran padat ataupun kotoran cair. Tuh. Dan kalau bisa tempat pembuangan atau penampungan kotoran ternak itu agak jauh dari populasi ternak kita. Jadi agak jauh dari kandang tempat dari ruang penggemukan, breeding ataupun milking. Karena dikhawatirkan uapnya atau limbah baunya tersebut tercium ke ternak kita. Jadi mempengaruhi kesehatan juga. Seperti itu. Dan juga ruang penampungan kotoran ternak ini juga bisa kita manfaatkan untuk proses pembuatan pupuk organik. Jadi baik itu pupuk organik cair ataupun pupuk organik padat yang disebutnya bokasi, itu bisa kita buat di ruang pembuangan kotoran atau ruang penampungan sementara kotoran. Nah, seperti itu. Jadi untuk sesi kali ini, pertemuan kali ini membahas tentang masalah perkandangan sampai di titik tempat pembuangan kotoran ternak. Monggo kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau sekedar sharing monggo. Jadi saya memang bukan expert, tapi saya akan bantu menjawab permasalahan yang ditemukan dan saya sudah mengalami dan saya sudah bisa mengatasinya gitu. Jadi ini bukan saya memberikan sharing ini bukan karena saya pintar dalam beternak, bukan saya karena expert dalam beternak, tapi karena menang sudah duluan dari Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini hanya berbagi ilmu, bukan menggurui. Seperti itu. Monggo, ada pertanyaan? Silakan. Ya, pertanyaannya masih sama, Pak Nur Salam Masud. Ini berkisar di rekomendasi tentang rancangan keamanan kandang karena di beberapa tempat sering terjadinya pencurian hewan ternak. Ya memang kalau di kandang kami juga sama, Pak.
ya ada kondisi suatu kondisi yang tiba-tiba kondisinya nggak aman, seperti contohnya ini mendekati Idul Fitri, semua orang butuh biaya untuk bayar hutang. Kalau di desa atau di kampung itu biasanya ada pinjaman-pinjaman, banyak pinjaman-pinjaman. Nah biasanya di saat orang punya tunggakan hutang itu biasanya sering terjadinya pencurian ternak juga. Makanya kalau kami mengatasinya kita tembok, Pak. Kita tembok. Tapi ada beberapa cara juga yang aman juga. Kalau misalnya untuk peternakan di luar Jawa yang punya lahan luas, contohnya di Kalimantan, Pak Robi itu di Kalimantan, itu kalau kita biasanya menggunakan pagar hidup, tanaman-tanaman keras yang nutrisinya daunnya itu nutrisinya tinggi, kita bisa manfaatkan untuk pagar hidup. Jadi mengelilingi sekitar kandang kita. Tapi bisa kita manfaatkan pagar hidup tersebut untuk pakan ternak kita. Jadi kita sudah dapat keamanannya dan kita dapat HMT-nya dari pagar tersebut. Tapi untuk kalau lebih yang pengen ngirit daripada tembok batu bata ataupun tembok batako, itu bisa kita pergunakan kita tembok seng gitu, kayak orang-orang proyek mengerjakan proyek itu kan biasanya dikelilingin sama tembok seng. Itu beberapa teman ada yang keamanannya pakai tembok seng. Ini ada Bu Dini tentang ruang persalinan. Jika kita fokus di breeding, maka akan ada persalinan yang banyak. Nah, jika ternak itu melahirkan, berapa lama induk dan anaknya satu kandang? Bisakah disatukan induk yang melahirkan di satu kandang atau hanya di sekitar? Ruang persalinan itu kita manfaatkan hanya pada saat si indukan itu akan melahirkan sampai dia melahirkan, dan sampai dengan anaknya itu sudah bisa berdiri dan sudah bisa nyusu ibunya dan sudah bisa mencari susu ibunya. Jadi ruang persalinan itu batasannya cuma sampai itu. Jadi setelah dia sudah mulai bisa nyusu ibunya sendiri, berarti dia sudah bisa berdiri, sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa mencari susu ibunya, baru bisa kita gabungkan lagi ke kotak ruangan untuk proses tersebut, proses lagi gitu. Dibarengkan dengan domba yang lain lagi itu tidak masalah. Insya Allah aman-aman saja. Karena walaupun hewan itu, mereka itu feelingnya itu lebih kuat, sebetulnya indera perasa mereka lebih kuat. Jadi mereka tahu kalau misalnya itu ada bayi atau ada anak kecil, mereka tahu biasanya nggak dijahatin sama mereka. Ya insting mereka lebih jalan daripada manusia sebetulnya. Nah, berapa lama induk dan anak itu satu kandang? Apakah bisa disatukan? Gitu. Untuk lamanya ibu dan anak satu kandang itu biasanya sampai dengan 3 bulan atau si anak berhenti menyusui atau lepas sapi. Jadi jika si anak itu lepas sapi, tidak menyusui ibunya lagi, itu baru bisa kita pisah kandangnya dengan ibunya, kita sendirikan dengan ibunya. Dilepas sapi itu ibaratnya kita asingkan. Nah itu waktunya kurang lebih 3 bulan. Jadi semenjak ibunya lahiran si anak tersebut nyusu, itu biasanya sampai dengan 1 bulan si anak tersebut sudah mulai belajar makan, ngikutin ibunya belajar makan. Walaupun dia masih nyusu, tapi nanti berhenti nyusu ibunya biasanya di bulan ketiga. Standarnya seperti itu, atau ada yang di 4 bulan,
ada yang 2 bulan aja sebetulnya udah berhenti nyusu. Sebetulnya ada. Nah itu ketika sudah berhenti nyusu itu sudah layak kita pisah dengan syarat si anak tersebut sudah belajar makan, ikut induknya, itu baru kita bisa pisah. Nah semoga pertanyaan Bu Dinit itu tadi bisa terjawab tadi ya. Untuk Pak Vidi, saya mau bertanya lagi. Saya pernah melihat kandang kambing yang di bawahnya ada kolam yang menampung kotoran kambing, dan dicampur kencingnya sampai berbentuk fermentasi atau POC untuk ini tidak referensi bagi saya, karena sebagus-bagusnya kotoran kambing, misalnya dia sudah difermentasi dan kotoran tersebut tidak bau lagi, tapi kalau misalnya dia terjadi penumpukan kotoran, nanti urinnya tersebut akan terhambat, nggak akan bisa ngalir ke bawah. Jadi urinnya tersebut akan mengendap. Nah, pengendapan urin tersebut yang menciptakan uap naik. Itu uap naik tersebut yang berbahaya ke ternak. Nah, makanya tidak rekomendasi untuk saya membiarkan kotoran kambing itu terlalu lama di bawah kandang kambing. Gitu. Kalau bisa secara berkala kita bersihkan, karena akan menghambat pertumbuhan ternak. Tuh. Nah, nanti kalau setelah kita pindahkan, baru kita proses untuk pembuatan pupuk organik, itu dengan cara kita fermentasikan atau dengan langsungkah, itu bisa kita lakukan di tempat yang terpisah. Contohnya tadi tempat pembuangan kotoran tadi atau tempat penampungan sementara kotoran tadi. Jangan dikondisikan di bawah kandang kambing, karena proses tersebut akan membuat penyakit baru, sebab uap yang naik ke atas tersebut akan menyebabkan pertama kandang kita menjadi lembab. Dengan kandang lembab itu akan menyebabkan parasit menempel, bakteri juga banyak mengumpul di kandang tersebut. Itu. Terus dengan uap naik tersebut akan mempengaruhi pernapasan ternak. Hal yang paling parah dari uap naik tersebut mempengaruhi pernapasan itu adalah terjadinya penyakit yang disebutnya bronkitis di ternak, paru-paru basah. Itu bisa karena uap naik tersebut. Penyakit paling ringannya dari uap naik tersebut adalah pink eye atau sakit mata. Nah, terkadang sakit mata ini banyak yang menyepelekan ternak yang sakit mata, padahal sakit mata itu termasuk ada andilnya juga dalam kematian ternak. Jadi kalau sakit mata atau pink eye tersebut kita tidak tangani dengan secepat-cepatnya, itu akan menyebabkan berkurangnya nafsu makan, nggak doyan makan, lalu dia lama-lama kurus, lama-lama mati. Jadi pembunuh perlahan itu pink eye termasuknya adalah salah satu pembunuh ternak secara perlahan. Dari Pak Asden ini ada pertanyaan, maaf saya baru gabung, kalau penjelasan pemasarannya bagaimana ya? Kalau misal saya ternak nggak kebayang penjualannya. Nah, sebetulnya kemarin kita sudah bahas, sebetulnya Pak Asden ini nggak terlambat juga Pak, karena ini masih materi yang awal, jadi masih materi perkandangan. Jadi nanti ada materi juga tentang pemasaran juga. Untuk tidak mengecewakan Pak Asden, saya jawab singkat. Sebaiknya sebelum kita beternak, kita sudah mempersiapkan amunisi untuk menjual ternak tersebut. Itu. Salah satunya adalah kita harus punya kenalan, atau kita harus
sering datang ke pasar ternak sekitar kita untuk mencari orang yang bisa amanah. Kalau seandainya kita mempunyai pasar dari domba, misalnya kita punya gemukan domba atau kambing yang bisa dijual. Nah, orang itu kalau bisa kita nyari yang amanah untuk melakukan proses jual ataupun beli. Dan jangan cuma di satu orang. Jadi kita harus punya beberapa orang, karena kalau kita mengandalkan satu orang, yang pasti orang tersebut punya keterbatasan masing-masing. Kadang-kadang mereka punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa punya di atas 3 kenalan atau 3 orang yang bisa kita ajak kerjasama untuk masalah pemasaran seperti itu. Sebetulnya kalau misalnya posisinya Pak Asdian ini ada di Boyolali, ya bisa datang ke kandang kita, karena kita juga memfasilitasi tentang pemasaran dan marketing kambing dan domba juga. Walaupun kita lebih menyarankan memang kita bisa untuk memasarkan sendiri. Pemasaran tersebut juga sebetulnya bisa kita bentuk dengan cara apa? Ketika kita sudah memulai ternak, langsung kita memulai juga untuk membuka potensi pasar dari si ternak tersebut. Misalnya kita membuka rumah akikah sendiri gitu. Biasanya kalau di perkotaan ini lumayan bagus potensi usahanya. Tapi walaupun di pedesaan juga sebetulnya potensi untuk akikah ini masih terbuka luas, karena saingannya masih sedikit. Seperti itu. Atau bisa ternak yang ada di tempat kita itu kita untuk supply ke warung-warung sate gitu. Kita misalnya punya kenalan tukang-tukang sate yang biasanya punya daging, tapi biasanya yang diserap oleh pedagang sate itu adalah kambing ataupun domba yang betina gitu. Dan itu pun rata-rata yang betina muda. Nah, itu sebetulnya nggak bagus juga. Kalau misalnya banyak pedagang sate yang pakai dagingnya daging betina, karena khawatirnya Indonesia lama-lama kekurangan populasi indukan. Ketika kita nggak punya indukannya semuanya dipotong oleh pedagang sate, nanti kita bingung, nggak punya anakan lagi. Seperti itu. Dari Pak Randi, alhamdulillah tercerahkan untuk peternakan modern. Untuk SOP awal seperti penyuntikan obat cacing dan lain-lain dilakukan oleh Dinas Kesehatan Ternak atau bisa kita lakukan sendiri. Nah, ini bagus pertanyaannya. SOP untuk ternak masuk kandang itu sebetulnya untuk injeksi itu proses injeksi atau proses penyuntikan itu kita bisa pelajari dengan mudah, kita bisa lakukan juga dengan mudah gitu. Kapan kalau seandainya di sini mungkin kita bisa langsung ajarin gitu. Cuman kalau misalnya lewat online seperti agak susah untuk mempraktekkan cara menyuntik. Tapi tidak referensi, sebetulnya tidak referensi juga bagi peternak yang melakukan injeksi sendiri sebetulnya. Karena kenapa? Karena sebetulnya kalau proses suntik penyuntik itu memang harusnya tugasnya dokter atau mantri yang sudah melakukan yang sudah punya sertifikasi sendiri gitu. Memang dia sudah kemampuannya, memang sudah jalurnya melakukan penyuntikan di ternak gitu. Tapi kalau seandainya memang kita pengen irit, kita pengen hemat dari proses tersebut, kita bisa lakukan penyuntikan sendiri. Posisi penyuntikan yang paling mudah adalah di posisi paha belakang ternak. Jadi posisi paha belakang ternak, dengan posisi kita membelakangi ternak.
ternak tersebut kita jepit pakai kedua kaki kita. Ternak tersebut kita jepit pakai kedua kaki kita, lalu kita cari posisi di paha, di kaki yang pahanya paling atas yang mendekati mendekati bokong ternak. Itu kita kondisikan jarum suntik itu menjauhi tulang. Jadi jangan sampai dia mendekati tulang, kalau bisa menjauhi tulang, karena khawatirnya bukan khawatirnya kalau ketika jarum suntik kita itu terkena tulang, itu akan menyebabkan ternaknya itu nanti akan lumpuh. Jadi akan sakit, lama-lama sakit, kurus nanti dia lumpuh lama-lama, menyebabkan kelumpuhan kalau jarum suntik kita terkena tulang. Makanya perlu perhatian khusus untuk proses suntik menyuntik. Dan kalau bisa memang obat-obatannya lebih kita dahulukan, kita utamakan yang bisa kita gunakan herbal dengan cara kita minumkan atau kita makankan. Gitu. Kalau untuk obat cacing itu nggak perlu disuntik Pak, karena ada obat cacing yang sudah langsung diminum dan dia sudah komplit, termasuk dia sudah bisa membunuh cacing hati. Obat yang sudah contangkan atau diminumkan ke ternak. Tuh. Bisa kita lakukan sendiri. Yang penting kita sudah paham atau kita sudah berlatih dulu, atau ya minimal kita latihan terus nyuntik dengan diawasi oleh orang yang ahli nyuntik tersebut. Untuk berikutnya ada Pak Irfan. Untuk situasi saat ini, biasanya kami sudah mulai persiapan untuk domba atau kambing kurban. Namun karena corona, kira-kira bagaimana prospeknya? Pak Irfan, terus positive thinking. Jadi bedanya antara orang maju dengan orang yang nggak bisa maju itu adalah tentang pemikirannya. Jadi kalau pemikiran kita penuhi dengan kekhawatiran, nantinya akhirnya jadinya negatif. Tapi kita harus mencari sesuatu yang positif dari corona ini. Oke, kita nggak bisa berjualan langsung di pinggir jalan, tapi kita bisa berjualan ternak kita lewat online, gitu. Oke, ternak kita nggak bisa kita potong di masjid yang biasanya kita motong ternak. Oke, kita kita bisa mengundang orang yang memang dia bisa motong. Kita potong di lokasi kita, dan dagingnya kita bisa berikan ke orang-orang yang kekurangan daging kurban, atau malah ini corona ini banyak sekali kan sebetulnya yang membutuhkan daging kurban karena kan terisolasi. Nah, kalau kami pemasarannya ya by online, dan kurban itu nggak harus jadi kurban itu bisa kita sedekahkan ke orang lain. Nah, itu seperti itu, konsepnya seperti itu kalau kami. Coba kita cari positifnya dari corona ini, malah bukan menyusutkan hasil penjualan kita, malah justru corona ini gimana caranya bisa meningkatkan penjualan kita ya dengan hal-hal normalnya yang baik. Ini nanyanya apa sih, Pak Wisnu apa saya? Saya Pak Bram. Pak Irfan, ADG untuk domba dengan pakan yang standar. Jadi pakan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka, nutrisinya sesuai lah itu. Itu per harinya, ADG itu kan average daily gain, jadi kenaikan berat badan harian. Kenaikan berat badan harian itu target kita sebetulnya dengan pakan yang sederhana bisa menaikkan berat badan 100 gram. 100
100 gram itu berarti sebulan bisa naik 3 kilo sebulan. Itu dengan pakan yang sederhana harusnya. Tapi kalau pakan kita istimewa, kalau di kami itu target biaya pakannya domba penggemukan itu 3.000 per hari per ekor. Nah, dari biaya yang dikeluarkan 3.000 per hari per ekor, itu harus bisa menaikkan berat badan satu bulannya tuh 4-5 kilo. Jadi itu. Nah, makanya dengan kos yang 3.000 itu kita harus bisa dapat target kenaikan berat badan 4-5 kilo. Karena kalau misalnya nanti di bawah 4 kilo, otomatis kita bisa jadi modalnya rugi, keuntungannya nggak ada atau rugi gitu, pas modal atau rugi khawatirnya. Makanya harus berhati-hati dalam ternak penggemukan karena kita punya target. Jadi kalau kita sudah merencanakan untuk ternak penggemukan, kita harus benar-benar tahu caranya menggemukan ternak. Jangan sampai apa yang kita berikan ke ternak untuk penggemukan, tapi apa yang kita berikan itu ternyata tidak terserap, ternaknya tidak menjadi gemuk. Nah, itu yang harus dijadikan poin-poin tertentu untuk memperbaiki kualitas pakan kita. Seperti itu. Nanti akan kita bahas untuk meningkatkan bobot ternak, akan kita bahas masuk pada sesi di pakan. Nanti ketika di manajemen pakan baru kita akan bahas bagaimana pemberian makan untuk fattening atau penggemukan, pemberian pakan untuk breeding atau peranakan, terus pemberian pakan untuk milking atau perah. Itu nanti akan kita bahas di situ. Karena pakan ini memang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan ternak dan sesuai dengan tujuan kita. Seperti itu. Untuk ada pertanyaan lagi, obat cair diminumkan atau dicampur dalam air minum? Biasanya kalau obat cair itu lebih efektif ya kita contangkan Pak, jadi kita paksakan masuk ke ternak. Biasanya kalau misalnya sudah dicampur di air minum, kalau misalnya obat cacing itu nggak doyan sepertinya ya, karena baunya berbeda. Jadi harus kalau obat cacing itu harus kita paksakan masuk ke ternak. Tapi kalau misalnya jamu-jamuan untuk meningkatkan energi atau mempertahankan energi si ternak, membaguskan energi ternak, itu bisa lewat jamu-jamuan, itu bisa dicampur di air. Yang penting jamu yang kita buat, kita kondisikan rasanya enak juga untuk ternak. Jadi untuk lebih mudahnya sebetulnya apa yang kita doyan itu insya Allah ternak doyan. Jadi kalau misalnya kita pengen memberikan pakan ternak, kalau saya merangsung ternak ya biasanya saya cobain dulu. Jadi saya rasakan dulu. Kalau misalnya menurut saya rasanya ini enak nih, doyan si ternaknya, ya, insya Allah si ternak kita juga doyan. Gitu. Memang agak sedikit aneh, tapi kalau yang biasanya sudah menggeluti dunia peternakan, biasanya pakan mereka yang mereka rangsung atau yang mereka campur itu biasanya dicobain dulu. Itu Pak. Lebih baik obat cair itu untuk efektivitasnya kita contangkan saja langsung. Atau kita paksakan masuk ke mulutnya. Cuma hati-hati dalam proses mencontang itu posisinya karena kenapa? Karena kalau sampai di bawah lidah dikhawatirkan dia masuk ke paru-paru. Masuk ke paru-paru nanti jadinya tersendat gitu, atau bahayanya dia masuk ke paru-paru jadi radang paru-paru khawatirnya. Nah, kalau mencontang itu kita secara perlahan masukkan di atas lidah. Itu Pak Ayah Aldi. Untuk Mas Irfan,
ada referensi obat cacing yang komplit biasanya dipakai. Obat cacing kita mudah Pak, tinggal itu jenengan datang ke toko peternakan itu sudah ada di situ nanti si karyawannya sudah mengerti tentang obat-obat cacing. Biasanya tinggal dikasih, kita biasanya pakai obat cacing ini itu ada yang sudah komplit. Jadi semua cacing, mau cacing kremi, cacing pita itu, cacing hati juga ada yang sudah komplit, ada juga. Biasanya kalau obat cacing itu rata-rata di pasaran itu yang cair itu warnanya biru, tapi bisa dibeli di toko-toko peternakan. Tapi kalau misalnya pengen pakai yang alami juga ada, obat cacing yang alami itu kita bisa pakai daun pepaya. Jadi dengan rutin memberikan daun pepaya itu insya Allah itu bisa mematikan cacing juga atau bisa menghambat pertumbuhan si cacing. Jadi makan langsung kita berikan daun pepaya itu bisa juga jadi penangkal cacing juga. Di samping ada bahan-bahan yang lainnya juga untuk penangkal cacing. Jadi Pak Andi Rustantio ini dengan kata lain peternak modern harus kita monitor langsung ya, karena saya lihat cukup banyak SOP yang harus dipenuhi. Di awal iya Pak, di awal iya harus kita pantau karena si pengelola atau kita biasa sebut mereka anak kandang. Kalau di kita sih biasanya itu kita bilang partner. Kita kalau Satria Farm itu nggak ada anak kandang atau nggak ada pesuruh, semuanya pemilik kandang. Jadi kalau Satria Farm itu semuanya pemilik kandang, baik yang mengumpulkan yang membersihkan kandang itu kita sebutnya bukan anak kandang, tapi mereka adalah mitra kita, pengelola. Pengelola itu memang awalnya harus kita kontrol dulu Pak, harus kita biasakan dulu dengan SOP yang kita punya. Ya otomatis kita sendiri ya harus melaksanakannya dulu SOP tersebut, gitu. Jadi kita udah paham tentang SOP cara beternak yang baik, seperti itu. Sehingga ketika nanti kita limpahkan ke penanggung jawab atau pengelola kandang, kita sudah bisa memahami apa saja yang kita butuhkan dalam beternak dan apa saja yang harus kita pandu dalam beternak, seperti itu. Mudah-mudahan pertanyaannya Pak Adi terjawab. Ini ada Pak Nur Salam, kami izin untuk meninggalkan sharing ini. Oke, Pak Salam, semoga aktivitasnya lancar berdua. Mungkin ada lagi yang lain? Ini sudah masuk jam 3 ya. Kebetulan memang pertanyaannya belum ada lagi yang masuk. Jadi saya ringkas saja. Saya ringkas sebuah peternakan. Kenapa saya mulai dari konsepnya, dari menyiapkan kandang dulu? Karena memang dalam beternak, langkah awal adalah pembuatan kandang. Langkah kedua adalah persiapan pakan. Baru langkah ketiga adalah bibit masuk, atau persiapan bibit. Jadi apa yang saya berikan tentang materi perkandangan ini, kalau bisa memang kita penuhi, tidak harus dengan skala besar. Kita mulai dengan skala kecil. Contohnya misalnya ada ruang kantor gitu, cukup meja saja itu sudah cukup. Yang penting sudah bisa menyimpan dokumen, sudah bisa kita merencanakan sesuatu tentang peternakan kita di situ. Nah terus adanya RPH gitu, walaupun cuma muat 1 ekor gitu, tetap harus ada, karena jangan sampai kita motong domba dan kambing dilihat oleh teman-temannya gitu.
Ada masuk lagi pertanyaan Pak Irfan, untuk tipe-tipe kandang berkoloni, individu dan kandang semi kembaran, ini yang baik yang mana? Ini ada itu Pak, ada kegunaannya masing-masing. Jadi menyesuaikan anak kita, tujuan anak kita apa dulu, fattening, breeding ataupun milking, itu nanti ada fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, kalau misalnya kita ingin menggemukkan kambing, ya bagusnya kita menggunakan kandang yang individu atau baterai, disebutnya baterai. Jadi satu-satu itu untuk efektivitas menggemukkan kambing. Nah, ini juga bisa digunakan, kandang baterai ini juga bisa digunakan untuk peternakan milking nanti atau perah. Jadi perah itu juga kalau yang sudah profesional, kandangnya dia satu ekor kambing, satu kotak kandang. Jadi satu ekor kambing di satu kotak kandang, jadi nggak ada temennya di situ. Kalau biasanya yang perah, tapi ada beberapa teman-teman yang masih dicampur dengan kambing-kambing yang lain. Tapi memang lebih bagusnya untuk mendapatkan susu yang maksimal yaitu kandang individu dulu. Ya memang agak memakan tempat, tapi efektivitasnya bagus. Sama halnya seperti domba penggemukan. Domba penggemukan ada yang juga bagus di kandang yang terpisah atau individu. Tapi ada beberapa domba yang memang tidak cocok di kandang individu, dia akan merasa stres karena memang sudah terbiasa berkoloni. Kalau domba kita lebih saran untuk misalnya domba penggemukan itu kita lebih sarankan di kandang yang berkoloni. Tapi koloni terbatas. Jadi berkoloni atau kandang jadi satu tapi terbatas. Misalnya dibatasi satu kotak itu 3 sampai dengan 5 ekor. Jangan lebih dari 5 ekor kalau bisa untuk penggemukan domba. Dikhawatirkan nanti penggemukannya kurang efektif. Nah, seperti itu. Kalau untuk ternak breeding itu biasanya kalau domba tetap pakai kandang yang berkoloni. Untuk betinanya kita berkoloni, walaupun nanti kita batasi misalnya 1,5 ekor, baru kita masukkan pejantan. Setelah selesai pejantan itu membuahi, kita keluarkan, kita istirahatkan lagi, kita masukkan kotak yang lain nanti ketika dia sudah kondisinya prima lagi. Tapi kalau kambing biasanya dia birahinya kelihatan. Ada beberapa metode juga. Nanti kita akan bahas pada saat sesi breeding. Jadi nanti ada penggemukan, breeding dan juga fattening, breeding dan milking itu akan kita bahas di materi yang terpisah. Untuk saat ini kita khususkan untuk perkandangan saja dulu. Jadi jangan lebar supaya ilmunya terserap satu persatu. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi. Oke, sama-sama Pak Irfan. Semoga sukses juga dan banyak berkah. Amin. Untuk seksi berikutnya jadwalnya nanti akan kita sharing di grup Pak, di grup di grup Mas? Telegram untuk sesi berikutnya. Semoga bisa mengikuti terus Pak sampai dengan tahapan-tahapan berikutnya, karena pembahasan masalah domba kambing itu kalau kita bahas sebetulnya tidak akan terputus-putus karena akan ada masalah baru lagi. Dan kita bahas di sini, kita sharing bareng-bareng di sini. Bro, ini waktunya sudah masuk asar. Jadi saya langsung closing saja Pak. Oke, saya langsung closing saja.
untuk sesi perkandangan ini kita cukupkan sampai di sini, kita tutup sampai di sini. Kalau seandainya masih ada yang menggantung pertanyaannya, monggo ditanyakan di Telegram. Nanti apa enggak di Telegram, saya sudah bergabung di Telegram, tapi minta maaf kalau saya slow respon. Tapi insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang krusial dan penting insya Allah akan saya usahakan untuk saya jawab. Kalau seandainya yang hari ini belum tersampaikan, dan juga akan saya sharing juga di Telegram mungkin referensi contoh-contoh kandang yang bagus untuk peternakan kita. Monggo dari sini. Karena di blog di negara ini apa ya tuh? Nggak punya Telegram, kenapa Mas? Bikin nama dengan yang lain aja Mas. Dengan nomor yang lain mungkin bisa Telegram. Atau mungkin bisa komunikasi dengan saya lewat nomor WA saya juga bisa. Atau bergabung di WA-nya ternak jaringan juga bisa, ya Mas ya. Bisa. Cuman lebih bagus monggo di follow up Telegramnya. Nah, tuh. Jadi saya cukupkan sampai situ. Kalau seandainya ada kekurangan, ada kesalahan dari saya hanya manusia yang penuh akan kesalahan, karena yang sempurna itu hanya milik Allah semata. Dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kembalikan ke Mas Wisnu. Jazakallah, terima kasih atas sharingnya Mas Bram. Menarik sekali ya. Mudah-mudahan itu banyak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian. Ini ada dari Pak Bayu itu. Untuk masuk ke grup Telegramnya silahkan klik di chat itu ada dari Pak Bayu. Silakan klik link yang di share, nanti bisa langsung masuk join ke grup yang sudah kita buat. Di situ nanti kita bisa banyak bertanya ke Pak Bram mengenai materi yang sudah di-sharingkan dan info untuk pelatihan atau sharing berikutnya setelah hari ini. Atau misalnya nanti teman-teman mau coba nih gitu mengenai gimana coba belajar ternak awal-awal gitu, misalnya Mas Bram juga bisa bantu nanti di sisi. Nah, silakan nanti gabung saja di grup tersebut. Ini kita bantu teman-teman bapak-bapak ibu sekalian. Ya, dari kami dari Arteri bersama dengan Satria Pak sudah sharing hari ini kita cukupkan. Kalau misalnya ada kekurangan mohon maafkan asisten tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.